Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, drama kematian Joshua mengungkap fakta baru. Dari hasil otopsi ulang ternyata tidak ditemukan luka penyiksaan pada tubuh Brigadir Joshua. Ajudan Ferdi Sambo tersebut tewas karena luka tembak senjata api. Keluarga besar Brigadir Joshua menangis histeris melihat jenazah anaknya ketika tiba di rumah duka. Kedua orang tua Joshua tidak menyangka sang anak pergi begitu cepat, namun meninggalkan duka yang mendalam. Tidak hanya duka, keluarga mencium ada kejanggalan dari kematian Joshua. Setelah kematian Joshua terungkap ke publik, Ferdi Sambo mengarang cerita penyebab kematian ajudannya. Menurut Sambo, Joshua meninggal dunia akibat baku tembak dengan Barada Eliezer karena saat itu Joshua telah melecehkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun, lewat kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, keluarga mengungkap berbagai kejanggalan pada tubuh Joshua. Selain luka tembak, ditemukan sejumlah luka yang diduga akibat penganiayaan. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga diantaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. Untuk membuktikan dugaan keluarga Joshua, Mabes Polri mengizinkan permintaan keluarga Joshua diotopsi ulang pada 27 Juli. 22 Agustus, hasil otopsi pun keluar. Hasilnya Persatuan Dokter Forensik Indonesia memastikan tidak ada luka akibat kekerasan penganiayaan dan hanya terdapat luka akibat tembakan peluru senjata api. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, janjikan uang 1 miliar rupiah ke Barada Eliezer setelah menembak Brigadir Joshua. Istri Ferdi Sambo tersebut dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Polri mengungkap peran istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, setelah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Saat dan sebelum penembakan, istri Ferdi Sambo disebut berada di lokasi kejadian dan mengikuti rencana pembunuhan Brigadir Joshua. Bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara itu, Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, sebelum Brigadir Joshua ditembak, Putri menanyakan kesanggupan Barada Eliezer dan Bribka RR untuk menembak Joshua. Putri juga menjanjikan uang 1 miliar rupiah kepada Barada E yang telah menembak Brigadir Joshua. Sementara untuk Bribka RR dan KM dijanjikan masing-masing 500 juta rupiah. Sejak kasus kematian Brigadir Joshua bergulir, hanya sekali istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, muncul di hadapan publik. Putri muncul Minggu 7 Agustus saat menjenguk suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Penetapan tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mempengaruhi kondisi anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Anak mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Kita akan koordinasi dengan sekolah maupun dengan dinas pendidikan ya terkait dengan kasus ini karena anak-anak ini memang bukan tidak bersalah ya dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat menyeret atasannya mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana mati.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Yosua, Putri Chandrawati belum ditahan polisi. Penundaan penahanan dikarenakan istri Irjen Verdi Sambo sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari berdasarkan surat dokter yang diserahkan kepada penyidik. Padahal penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri, namun gagal akibat ketidakhadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasar 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Verdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Komjen Agus Andrianto mengungkap peran Putri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelum pembunuhan Brigadir Joshua, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mengadakan rapat di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Putri juga diduga menjadi salah satu orang yang menggiring Brigadir Joshua ke rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Putri juga menjanjikan sejumlah uang kepada para pelaku. Bagaimana perkembangan terkini Putri Chandrawati sejak ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu? Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Barreskrim Polri Jakarta. Kevin, kami ingin tahu apa upaya Polri untuk memastikan bahwa penyidikan terhadap Putri Chandrawati terus berjalan. Ya, selamat malam Abel dan juga pemirsa. Memasuki hari ketiga pasca ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati yakni istri Verdi Sambo ini sampai dengan pada malam hari ini belum juga dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyebutkan bahwa memang sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim sus atau tim khusus dari Polri. Dan memang tadi kami juga sempat bertanya terkait bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati. Tadi pihak dari Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa memang sampai dengan saat ini masih belum juga dapat dipastikan bagaimana kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati. Namun demikian, berdasarkan keterangan atau informasi yang berhasil kami himpun, yakni dari tim khusus Polri yang mana dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto yang menuturkan bahwa memang sampai dengan saat ini pihaknya masih akan terus berkoordinasi pada pihak dari kedokteran, terutama kedokteran dari Putri Chandrawati terkait bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan Putri Chandrawati. Karena memang benar sekali seperti di paket pengantar tadi bahwa sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, di mana pihak kepolisian telah menggelar perkara terkait dengan penetapan dari Putri Chandrawati sebagai tersangka. Dan memang setidaknya ada 2 alat bukti yang dibuktikan oleh pihak kepolisian sebelum ditetapkan sebagai tersangka terhadap Putri Chandrawati, di mana yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi dan kedua terkait dengan pemeriksaan CCTV. Dan memang Abel dan juga pemirsa terkait dengan hal ini, kami pun juga berhasil menghimpun sejumlah tanggapan dari berbagai pihak. Di antaranya pertama dari pihak dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, di mana pihak dari tim kuasa hukum juga memberikan respon atau simpatinya terhadap Putri terkait dengan agar bisa segera pulih dari kondisinya yang sakit. Namun demikian, dari tim kuasa hukum dalam hal ini disampaikan oleh Verdi Kesek yang menyebutkan jangan sampai dengan adanya diberikan istirahat selama 1 pekan ke depan, ini jangan sampai adanya pihak-pihak tertentu yang bisa masuk untuk membuat kisah baru terkait dengan
adanya upaya dari obstruction of justice atau penghambatan dari proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Sementara dari pihak Komnas HAM dan juga pihak Komnas Perempuan juga memberikan responnya terhadap setelah ditetapkan sebagai tersangka, di mana pihaknya menuturkan bahwa untuk hak-hak terhadap Putri Chandrawati jangan sampai juga diabaikan oleh penyidik maupun juga dari Kejaksaan Agung nanti, di mana hak-hak tersebut merupakan dari hak kesehatan maupun juga hak secara psikis. Dan yang kedua adalah terkait dengan pihak dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan maksud kami, ini berharap sebenarnya untuk Bu Putri bisa secara terbuka berbicara secara tegas sebenarnya apa yang terjadi pada saat penembakan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Dan memang sampai dengan saat ini juga pasti ditetapkan sebagai tersangka terhadap Bu Putri, di mana 4 tersangka lainnya yakni diantaranya Verdi Sambo, kemudian Baradae, kemudian Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf selaku ART dari Verdi Sambo. Berkas perkaranya saat ini sudah diberikan atau dilayangkan kepada Kejaksaan Agung, di mana hal ini langsung disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung dan telah akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama selama 14 hari terkait dengan proses ini. Dan sebagai informasi terakhir Abi dan pemirsa, bahwa hari ini juga tim forensik telah menyerahkan dari hasil otopsi ulang terhadap Brigadir J, bahwa dapat dipastikan sampai dengan saat ini tidak adanya kekerasan yang lain, yakni hanya adalah kekerasan dengan menggunakan senjata api. Abe, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan, laporan Anda langsung dari Reskrim Polri Jakarta. Pemirsa, Komisi 3 DPR mempertanyakan peran Kompolnas dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sementara itu, Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan diamnya Komisi 3 DPR RI saat kasus Brigadir Yosua pertama kali muncul ke publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond C. Mahesa mempertanyakan soal kapasitas koordinasi Komnas HAM dan Kompolnas dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Menurut Desmond, Kompolnas seperti tidak ada fungsinya. Mahfud MD mempersilahkan DPR untuk membubarkan Kompolnas jika dianggap tidak bermanfaat. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan, terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus, Pak. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai jawabannya tidak ada jawaban ini apa-apa. Hasil penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Iya boleh. Enggak, ada tindak lanjut nggak Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. DPR juga menyinggung soal pernyataan Mahfud MD mengenai motif pembunuhan Joshua. Menurut anggota Komisi 3, pernyataan tersebut menjadi polemik di masyarakat. Tapi motif ini pertanyaan Pak. Ini yang membuat orang spekulasi semua. Ribut se-Indonesia ini karena motif Pak.
Motif inilah yang dia bilang sempat tembak-menembak atau ditembak, pelecehan atau apa segala macam. Nah, saya pikir Pak, ya tanggung Pak, dibuka saja. Kalau memang Pak Ketua Kompolnas mendapatkan info ya soal motif mendapat bocoran tersebut. Jadi jangan justru ditambah bumbu. Ini apa namanya konsumsi orang dewasa dan lain sebagainya, bikin orang curious Pak. Padahal nggak terjawab sampai sekarang. Tentu saya ini akan menanyakan ke Pak Kapolri nanti di hari Rabu, Pak Ketua Kompolnas. Semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Mahfud MD menyinggung soal diamnya DPR saat kasus pembunuhan Brigadir J pertama kali muncul ke publik. Tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam, dia bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah, sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi, dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar. Kepada DPR, Mahfud MD mengaku telah meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus ini secara terbuka sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Mahkamah Kehormatan DPR juga akan mengundang Indonesian Police Watch atau IPW untuk memberikan keterangan mengenai kasus Irjen Verdi Sambo. Pemanggilan IPW berkaitan dengan isu adanya aliran dana bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ke DPR. Untuk informasi lebih jauh sudah ada rekan kami Camar Haenda di gedung DPR Senayan, Jakarta. Camar. 2, 1, yuk Camar. Ya, baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk situasi dan kondisi terkini di DPR RI ini sudah terpantau landai, yang mana tadi telah berakhir rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan kasus dari pembunuhan yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Dan tadi juga sudah diikuti langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mana bertindak sebagai Kompolnas, kemudian juga ada Ketua dari Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beserta dengan Ketua Harian dari Kompolnas Beni Mamoto. Dan dapat kami sampaikan tadi dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama ini dilakukan pada pukul 10 pagi hingga dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada pukul 2 siang hingga dengan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Adapun review dari RDP yang tadi diselenggarakan ini memang berjalan cukup panas, di mana adanya sejumlah instruksi yang diberikan kepada Mahfud MD terkait dengan salah satunya adalah fungsi dari Kompolnas
Kompolnas yang dinilai ini tidak terlalu penting, dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya Kompolnas ini seperti bertindak hanya sebagai juru bicara dan juga public relations dari pihak kepolisian. Namun memang tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI melalui Ahmad Sahroni bahwasanya Kompolnas ini tetap ada, yang mana ini berperan sebagai pengawas dari eksternal Polri. Kemudian dapat kami sampaikan tadi juga Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa Komnas HAM ini akan berhenti melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus ini dan akan mempercayakannya kepada pihak kepolisian yang dianggap sudah profesional dan juga sesuai dengan aturan hukum. Dan tentunya kasus ini oleh Ahmad Sahroni disebut sebagai revolusi mental bagi institusi Polri untuk membersihkan Polri dari sejumlah anggota yang terkait pada kasus ini. Kemudian tadi juga kami berbincang bersama dengan Ketua dari Komnas HAM atas nama Ahmad Taufan Damanik, yang mana Komnas HAM ini sepakat akan menyelesaikan laporan kepada Presiden, DPR RI dan juga Kapolri untuk nantinya Kapolri sendiri akan diundang oleh Komisi 3 DPR RI pada 24 Agustus 2022 ataupun Rabu mendatang untuk menjawab sejumlah pertanyaan baik dari Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK. Sementara demikian, kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Camar Haenda. Laporan Anda langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Pemirsa, setelah mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, Komisi 3 DPR akan mengundang Kapolri. Kapolri diundang untuk menjelaskan perihal penanganan perkara pembunuhan Brigadir Joshua. Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu esok usai bertemu Kompolnas, Komnas HAM serta LPSK dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kapolri akan diundang untuk menjelaskan perihal pembunuhan Brigadir Joshua yang menjadi perhatian publik. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya, jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada Rabu besok. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa. Ya, kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Selaku mitra kerjasama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Joshua dengan dalangnya seorang jenderal bintang 2 polisi. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW akan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Komnas HAM mengungkapkan adanya pesan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir Joshua. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.